yang sebanding dengan kata la ilaha illallah, Allahu ahad, tidak ada Tuhan, Allah itu esa. Lalu dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kan syahadat. Dalam syahadat kan dikatakan aku mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Nah ini. Nah kalau begitu Yesuslah yang mengajarkan agama Islam. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, cinta kepada Yesus, kita harus cinta kepada perintahnya. Apa perintahnya? Percaya pada Allah yang satu, percaya pada syahadat bahwa Allah itu yang satu itu, dan Yesus itu hanya utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, kalian pastinya sudah mendengar sedikit pembahasan dari pendeta Murtadin yang satu ini di gerejanya ya. Benar-benar mantap, dia menunjukkan yang selama ini kita anggap sebagai Kristen itu sesat. Tapi di sini dia malah membuka sejelas-jelasnya tentang kekristenan itu yang memang sesat. Simak sampai habis ya. Ini eksklusif banget untuk kita ketahui bersama ya sahabat official. Jadi jangan kemana-mana setelah intro berikut ini. Di sini kami akan menunjukkan melalui komentar kami yang tentunya akan diuji oleh akal sehat kalian ya sahabat official. Baik apapun kalian agamanya, kami hanya memberi masukan melalui komentar. Adapun keputusan dan penentuan iman kalian tentunya kembali kepada akal sehat kita masing-masing untuk memutuskannya. Nah, mari kita simak apa saja yang dikatakannya di dalam khotbah di gereja. Pindah dari agama Kristen menjadi Muslim, yang menjadi mu'alaf, mempunyai klaim yang bombastis. Dengan saya menjadi mu'alaf, saya menjadi lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Baik, bagi orang yang tidak tahu, terpesona ya, oh orang ini hafal kitab suci, umpamanya begitu. Terpesona ya, oh orang ini membuat suatu penafsiran yang sedemikian rupa yang mungkin selama ini saya tidak pernah dengar, mungkin begitu. Sehingga tujuan daripada orang-orang semacam ini adalah mengajak teman-temannya yang lain yang masih Kristen untuk meninggalkan agama Kristen dan ikut menjadi mu'alaf. Dan memang banyak orang mu'alaf-mu'alaf seperti itu sekarang, ya toh? Dan mu'alaf-mu'alaf yang akhirnya setelah jadi mu'alaf, yang dibicarakan bukan kitab suci agamanya yang baru. Yang dibicarakan kitab suci agamanya yang lama. Ditafsirkan, diputer-puter, dipelintar-pelintir kiri kanan. Untuk tujuannya membenarkan apa yang dia anggap itu kebenaran. Saudara, iman Kristen itu mempunyai dasar yang jelas. Yang beda dasarnya dengan agama Islam. Dasarnya agama Islam adalah yang tercantum dalam dua kalimat syahadat. Mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu intinya ajaran Islam. Sementara ajaran Kristen intinya bukan itu. Intinya kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Sebab yang sangat penting, perhatikan kata-kata ini, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Itu intinya Injil. Intinya iman Kristen itu bukan mengenai konsep Allah yang satu, bukan mengenai konsep Yesus sebagai utusan, bukan. Intinya adalah berdasarkan sejarah yang pernah terjadi, di mana ada seorang mati disalibkan,
dikuburkan, bangkit dan tidak mati lagi. Itu intinya. Nah, kalau orang yang bermualaf, meninggalkan iman Kristen, mengatakan lebih Kristen, lalu dalam ajarannya menolak kebangkitan Kristus, loh, Kristennya di mana? Dan setelah dia meninggalkan iman Kristen, dia menolak penyaliban Kristen, Kristennya di mana? Setelah dia meninggalkan Kristen, dia menolak penguburan Kristen, Kristennya di mana? Ketika hal ini ditolak, karena agama Islam tidak mengakui Yesus disalibkan, orang lain yang disalibkan, gimana dikatakan itu lebih Kristen? Menyangkal inti iman Kristen, bagaimana dikatakan itu lebih Kristen? Inilah yang pertama, dia menunjukkan kesesatan Kristen karena intinya agama Kristen itu adalah tragedi pembunuhan terhadap utusan Allah pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Nanti kita akan masuk ke sesi itu ya. Dia juga menolak hukum utama Yesus pada Markus pasal 12 ayat 29. Nanti dia akan bahas juga nih. Namun yang kami tegaskan di sini adalah inti dari ajaran Kristen, yakni tragedi pembunuhan dan penyaliban Yesus. Padahal ini merupakan inti ajaran yang ditolak oleh Yesus dengan keras dan dijamin Yesus akan menjadikan kalian sebagai penghuni neraka. Dalilnya Yesus menolak keras inti ajaran Yesus ini di Matius pasal 23 ayat 29 sampai ayat 31. Pas sekali menjadi inti ajaran Kristen yang dikhotbahkan oleh pendeta Murtadin tadi ya, bahwa pendeta ini setuju dan bersukacita sebagai keturunan pembunuh Yesus melalui pengikutnya tadi. Dan mereka menolak kalau Yesus itu tidak mati. Kalian sudah mulai paham kan sampai ayat 31 ini? Jadi Yesus berkata di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 32 sampai dengan ayat 34. Jikalau kita melihat arah ayat ini dan maknanya, tentunya Yesus mengutuk keras tentang penyaliban utusan nabi-nabi Allah. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah, jika Yesus mengharamkan orang lain untuk membunuh para utusan Allah, bagaimana mungkin Yesus menghalalkan membunuh, menyalib dirinya? Pertentangan inilah yang membuat Kristen menjadi mu'alaf. Dan mereka menyatakan mereka lebih Kristen, yang artinya pengikut Yesus, daripada orang Kristen seperti pendeta yang satu ini yang terang-terangan menolak ajaran Yesus. Sebagaimana kalian dengar ya tentang kesesatannya yang kedua. Dan akhirnya, karena intinya iman Kristen itu tidak diakui, disodorkan, dan para mu'alaf itu mengatakan, wah, Yesus juga mengajar begitu. Apa? Allah itu Esa. Ajaran Allah itu yang Esa itu bukan berasal dari Yesus, sudah ada pada zaman Taurat. Coba kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini bukan khas ajaran Yesus, enggak. Yesus menegaskan, dia mengatakan ini terutama kepada orang-orang Farisi, yaitu salah satu aliran dalam agama Yahudi di zaman itu, yang memang inti ajaran agamanya adalah tentang keesaan daripada Yahweh ini. Coba kita baca di dalam Markus pasalnya yang ke-12 28. Yesus menjawab pertanyaan orang Yahudi yang memang itu inti ajaran utama mereka dalam ulangan itu. Maka dia menjawab, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, jawabnya kepada orang Farisi ini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini bukan ajaran Yesus kepada muridnya. Ini jawaban Yesus kepada pertanyaan orang Farisi. Bukan muridnya Yesus. Dan ini bukan inti ajaran Yesus. Nah, jelas sekali kan kesesatan yang kedua ini. Dia mengatakan bahwa itu bukan ajaran Yesus kepada muridnya, tetapi dia katakan itu hanya untuk agama orang-orang Saduki dan Farisi. Padahal Yesus dan Bani Israel lainnya pastinya memiliki agama yang sama, akidah yang sama. Yang membedakan, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu seorang nabi.
yang menyampaikan ajaran utama Yesus sebagai inti Yesus itu diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia ganti dengan ajaran inti Kristen tentang pembunuhan dan kebangkitan Yesus karya Paulus. Dan kesesatan yang begitu nyata ini dan jelas di mata dan pendengaran kita ya pastinya. Dia mengakui bahwa orang Saduki dan Farisi, Paulus bukan murid Yesus. Kok pendeta ini malah memakai ajaran orang Saduki dan Farisi si Paulus? Ini kan aneh namanya ya sahabat official. Nah, jadi inilah kesesatan yang ketiga. Contoh karakter manusia yang membuat Tuhan baru. Karena secara naluriah, pada hati semua manusia meyakini bahwa pencipta manusia itu hanya ada satu saja, yaitu Allah yang Maha Esa. Yahudi dan Islam memiliki Tuhan mereka yang sama, yaitu Esa atau satu. Cuma Kristen atau pendeta ini yang berbeda. Dari awal sudah kami jelaskan ya tentang inti ajaran Kristen tentang pembunuhan dan penyaliban yang sudah ditolak Yesus. Makin jauh dia menjelaskan Bibelnya, maka semakin nampak nih kesesatan dan kebodohannya. Jikalau Yesus berbicara tentang dirinya kepada para muridnya, dia mengajarkannya dalam bentuk doa. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, ini kan syahadat. Setelah orang-orang ini mengatakan bahwa Yesus mengajarkan tauhid, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, yang sebanding dengan kata La ilaha illallah, Allahu Ahad, tidak ada Tuhan, Allah itu Esa. Lalu dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, ini kan syahadat. Dalam syahadat kan dikatakan tiada Tuhan, aku mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini. Nah, kalau begitu Yesuslah yang mengajarkan agama Islam. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, cinta kepada Yesus, kita harus cinta kepada perintahnya. Apa perintahnya? Percaya pada Allah yang satu, percaya pada syahadat bahwa Allah itu yang satu itu, dan Yesus itu hanya utusannya. Kalau kita hati-hati, kita terpeleset dengan tafsiran semacam itu. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Allah yang benar itu satu. Yesus itu hanya utusan. Sama dengan syahadat Islam. Allah yang benar itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad itu utusannya. Berani ini Yesus sedang mengajar syahadat. Nah, ini bahayanya. Kalau baca Alkitab, kacamatanya kitab suci agama lain. Nah, ini bahaya sekali. Membaca Alkitab, kacamatanya adalah ajaran agama lain. Pendeta ini mengatakan hukum terutama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 atau Markus pasal 12 ayat 29 itu untuk orang-orang Saduki dan Farisi, dan itu katanya bukan ajaran Yesus. Sementara ajaran Yesus itu di Yohanes pasal 17 ayat 3. Padahal ajaran ini sama, tapi dia menganggap berbeda. Jadi benar kata para ulama ya sahabat official, kalau orang-orang Islam masuk Kristen bukan akan bertambah pintar, tetapi malah akan menjadi orang yang kurang akal atau bodoh. Dan kebodohan ini akan permanen.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini bukan khas ajaran Yesus, enggak. Dari semua ajaran pendeta, cuma pendeta ini yang paling buta soal kitabnya sendiri. Dan meninggalkan konteks dalam perikop cerita ini. Kita tidak bisa mengambil satu ayat lalu ditafsirkan seenaknya sendiri, tidak bisa. Kita harus membaca mulai dari perikopnya, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Siapa yang dipanggil Yesus Bapa ini? Allah. Adakah dalam Quran dan dalam agama Islam Allah itu disebut Bapa? Tidak ada. Di dalam Islam Allah itu bukan Bapa. Sebab menurut agama Islam Allah tidak punya anak. Padahal di dalam ayat ini jelas dikatakan oleh Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Siapa yang disebut anak di sini? Yesus sendiri. Apakah Yesus disebut anak di dalam Al-Quran? Jelas tidak. Di sini Bapa, Allah dan Yesus dinisbatkan sebagai Bapa dan anak, yang penyebutan semacam itu bukan penyebutan Islam mengenai hubungan Allah dengan Yesus. Berarti kalau begitu, di sini ayat ini sedang berbicara tentang Allah yang berbeda. Allah bukan yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, kalian sudah mendengarkan khotbah dari sang pendeta yang kurang akal ini. Itu semua demi menjauhkan manusia dari kebenaran pastinya, menjaga jemaatnya agar tidak murtad. Dan kalian sudah tahu kan sepak terjang setan, yaitu menghalangi manusia mengenal Allah sebagaimana kalian lihat dan dengar sendiri di sini. Sebagaimana Allah jadikan mereka percontohan kebenaran Al-Quran, bahwasanya setan akan menghalang-halangi manusia dan setan itu musuh yang nyata, yang dapat dibuktikan dengan panca indera dan pendengaran kita pastinya. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.